Perkenalkan, nama saya Rafa Alberto Gustafes. Saya dari kelas 11 DE 2. Saya masuk di PT Green Indonesia pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman magang saya selama hampir 5 bulan ini di PT Green Indonesia. Saya masuk pada hari Senin, diberi host tour untuk melihat atau monitoring hal apa saja yang ada di mall dari west sampai east dan juga yang ada di Menara BCA. Saya dan juga tim magang juga diperkenalkan dengan para karyawan yang bekerja di PT Green Indonesia. Setelah itu saya diberi materi selama kurang lebih 1-2 minggu di ruang istirahat tentang apa saja yang dilakukan oleh Engineering and Maintenance di PT Green Indonesia. Saya diberi materi oleh SPV dan juga para HSE yang ada di PT Green Indonesia tentang apa saja yang dilakukan oleh engineering dan maintenance. Di engineering dan maintenance di PT Green Indonesia ada beberapa. Yang pertama adalah electrical, yang kedua genset, yang ketiga BAC, yang keempat elektronik, yang kelima vertical transportation dan juga mechanical plumbing. Di setiap session terdapat keunggulannya masing-masing seperti yang ada di elektrikal. Di elektrikal saya diberi materi supaya saya paham tentang apa saja yang ada di PT Green Indonesia perihal engineering dan maintenance. Kemudian saya diberi materi juga setelah jam istirahat atau makan siang, saya juga diberi host tour menuju ke lapangannya langsung seperti yang ada di elektrikal. Di elektrikal saya diperlihatkan tentang sistem-sistem panel yang ada di elektrikal, seperti panel yang terpasang di tiap-tiap tempat dan juga tiap-tiap mesin-mesin yang membutuhkan tentang kelistrikan. Kemudian ada genset, saya diberi pembelajaran di lapangan langsung tentang sistem genset. Sistem genset adalah sistem pengganti seperti apabila terjadi pemutusan listrik, maka genset tersebut atau genset dapat membackup supply supaya listrik tetap terjaga. Kemudian tentang sistem VAC. Sistem VAC tentang sistem VAC saya diberi penjelasan langsung di lapangan tentang sistem chiller dan juga sistem exhaust. Sistem chiller membutuhkan suplai air di cooling tower supaya chiller tersebut dapat mendinginkan ruangan seperti halnya AC. Kemudian di section elektronik saya diberi penjelasan di lapangannya tentang sistem-sistem yang terdapat alat-alat yang terdapat yang terpasang di PT Green Indonesia, seperti yang pertama detektor, heat detector, PGS, sprinkle, dan itu alat-alat tersebut dapat dimonitoring menggunakan layar monitor di sana dan dimonitor pada para teknisi dan juga anak magang yang telah diberi hak untuk mengikuti session di elektronik. Kemudian setelah di elektronik saya diberi materi lagi tentang transportasi vertikal. Di transportasi vertikal tersebut adalah lift dan juga eskalator. Di lift adalah alat transportasi yang berusaha vertikal naik ke atas, dan juga eskalator. Kemudian saya diberi penjelasan langsung tentang mechanical plumbing atau mechanical STP. Di mechanical plumbing atau mechanical STP tersebut saya diberi materi tentang pengolahan air limbah yang ada di PT Green Indonesia. Di pengolahan air limbah tersebut saya diberi
diperlihatkan langsung tiap-tiap bak-bak yang ada di sana. Bak-bak tersebut terdapat bakteri yang punya fungsi-fungsi apa, yang memiliki fungsi tersendiri, terus bak yang lain digunakan untuk apa, dan sampai air itu dapat diolah kembali. Juga saya diberi langsung materi dari in dan out-nya yang ada di sistem STP. Pada tanggal 15 Februari 2024, saya disuruh memilih section yang saya minati. Saya meminat di section STP atau sistem pengolahan limbah yang telah saya jelaskan tadi. Sistem STP termasuk dalam sistem mechanical plumbing. Di sistem itu saya diberi pembelajaran tentang in dan out-nya yang ada di STP. Itu di in out-nya di STP itu menyeluruh mulai dari mall, east sampai west, di Menara BCA, residence, dan juga hotel. Saya di mechanical STP atau mechanical plumbing di bawah naungan SPV Pak Edi Sudrajat. Saya diberi tanggung jawab oleh Pak Edi untuk mempelajari semua sistem yang ada di STP, dari mulai in sampai dengan out yang ada di STP. Dimulai dari in-nya air yang berada di mall east sampai west, di Menara BCA, di resident, dan juga di hotel. Kemudian sampai dengan out, sampai dengan air diolah di tiap-tiap bak tersebut. Saya disuruh mempelajarinya dari mulai supply, hal yang ada di dalamnya, sampai saya paham betul yang ada di sistem STP itu. Kemudian saya diberi schedule sendiri tentang hal yang saya pelajari tentang di sistem STP. Kemudian setiap per minggu sekali saya harus memberikan laporan tentang schedule yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem STP. Sistem STP adalah sistem pengolahan air limbah sebelum menjadi air baku mutu atau air yang digunakan kembali, dan juga air yang akan dibuang ke pembuangan kota. Singkatan dari STP adalah Sewage Treatment Plant. Di STP PT Grand Indonesia terdapat dua STP, STPA dan juga STPB. Air dari STPA berasal dari waste mall dan juga office tower. Di STPB adalah air limbah yang berasal dari mall, resident, dan juga hotel. Itu merupakan in yang masuk ke STP. Kemudian air tersebut akan masuk ke beberapa bak. Yang pertama di bak grid chamber dan juga grid trap. Di grid chamber adalah air hasil dari toilet. Di grid chamber merupakan air kotor. Dan kemudian di grid trap merupakan air bekas yang berasal dari kitchen. Kemudian air tersebut akan overflow masuk ke equalizing tank. Di equalizing tank berfungsi untuk membalance atau menyamaratakan air yang berasal dari grid chamber dan juga grid trap. Kemudian air yang ada di equalizing diberi suplai udara menggunakan blower. Kemudian setelah itu air yang ada di equalizing tank akan dipompa menuju ke flow control box. Flow control box adalah bak penampungan air yang berasal dari equalizing. Di flow control box berfungsi sebagai mengontrol debit air yang berasal dari equalizing menuju ke aerasi tank, dan juga untuk mengembalikan debit air. Apabila debit air yang ada di aerasi tank sudah over, maka akan dikembalikan lagi menuju ke equalizing. Jadi kesimpulan, flow control box adalah untuk membagikan dan juga mengembalikan debit air dari aerasi ke equalizing dan equalizing ke aerasi. Kemudian di aerasi adalah tempat pengolahan air limbah utama, karena di aerasi adalah tempat untuk pengolahan air limbah. Di sana terdapat bakteri yang digunakan untuk menguraikan air limbah sebelum masuk pada tahap berikutnya. Di fungsi dari apabila bakteri yang ada di aerasi mati, maka menyebabkan
air yang ada di aerasi berbusa dan juga berbau, maka mengakibatkan sekeliling STP menjadi berbau. Tetapi di STP terdapat exhaust. Exhaust itu berfungsi untuk menyedot hawa panas dan juga menyedot bagian-bagian yang berbau. Maka di STP dapat dikatakan sudah tidak berbau karena ada bakteri itu sendiri dan juga ada exhaust. Kemudian air dari aerasi akan masuk menuju ke sedimentasi tank. Di sedimentasi tank berfungsi untuk mengendapkan lumpur yang berasal dari aerasi. Kemudian setelah masuk ke sedimentasi tank, air akan overflow dari atas. Air yang berasal dari atas akan jatuh ke bawah, masuk ke intermediate tank 1. Di intermediate tank 1 berfungsi untuk penampungan air sementara, air yang berasal dari sedimentasi tank. Kemudian air yang ada di intermediate tank 1 akan dipompa menggunakan pompa recycle. Dan akan masuk dan akan ditransfer menuju ke low mixing 1. Di low mixing 1 adalah tempat untuk memix air atau mengaduk air dan juga lumpur tersebut. Tapi diberi chemical PAC dan juga polimer. PAC berfungsi untuk merekatkan lumpur supaya, dan juga polimer berfungsi untuk memberatkan lumpur. Jadi air akan masuk ke bab selanjutnya dan lumpur akan jatuh ke dasar. Kemudian air yang tadi low mixing 1 akan overflow menuju ke clarifier. Fungsi dari clarifier sama dengan sedimentasi tank, yaitu untuk mengendapkan lumpur. Tetapi air yang ada di clarifier sudah dibilang bersih karena sudah melewati beberapa tahap. Seperti tadi di low mixing 1. Di low mixing 1 lumpurnya sudah diendapkan. Jadi yang ada di atasnya itu berupa air. Dan juga air itu juga sudah dibilang sudah bersih. Tetapi supaya treatment tetap berjalan, maka digunakan clarifier untuk mengendapkan lumpur itu kembali, supaya air yang akan masuk ke bab selanjutnya tetap bersih dan juga lebih bening. Kemudian air yang ada di clarifier akan overflow masuk menuju ke intermediate tank 2. Di intermediate tank 2 sebenarnya fungsi dari intermediate tank adalah tempat untuk penampungan air sementara. Tetapi di intermediate tank 2 ini adalah tempat air. Jadi air yang ada di intermediate 2 sudah jernih, bagus, karena juga di intermediate tank 2 terdapat penambahan klorin, penyuntikan klorin, menjadikan di intermediate tank 2 sudah bakteri yang ada di intermediate tank 2 sudah pada mati. Kemudian air yang ada di intermediate tank 2 akan dipompa menuju ke sand dan carbon filter. Carbon filter digunakan untuk menjernihkan kembali air kembali, supaya jika terdapat partikel-partikel lumpur yang tercampur di air tersebut, maka akan difilter kembali di sand filter. Kemudian akan masuk kembali ke carbon filter. Carbon filter digunakan untuk menghilangkan bau. Kemudian air akan masuk menuju ke TWT, treated water tank. Air yang ada di TWT digunakan untuk yang pertama untuk cooling tower. Cooling tower digunakan untuk pendingin ruangan menggunakan chiller. Kemudian RO atau reverse osmosis digunakan untuk air yang ada di TWT diolah kembali supaya dapat digunakan kembali. Kemudian untuk gardening atau menyiram tanaman, dan juga untuk kaluas. Kesan-kesan yang saya alami selama magang di PT Green Indonesia adalah ada senang dan juga tidaknya. Senangnya adalah saya bisa menambah ilmu, karena di PT Green Indonesia ini sudah memberikan materi
materi dan juga untuk pergi ke lapangan, dan juga pemberian materi yang ada di PT Green Indonesia ini termasuk bagus, mudah dimengerti, dan juga tambah tahu alat-alat yang ada di PT Green Indonesia. Kemudian yang tidak terlalu senangnya adalah pada awalnya itu saya terlalu kurang berekspektasi tentang kos ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada guru yang ada di SMK Wisuda Karya dan juga para HSE, SPV dan juga teknisi yang ada di PT Green Indonesia karena telah memberikan saya wawasan dan juga ilmu sampai saya tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh engineering dan juga maintenance di mall atau di PT Green Indonesia ini. Saya sangat berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Semuanya makasih ya. Dari guru Wisuda Karya, termasuk di guru kejuruan dan juga guru Normada dan juga para HSE, SPP, manajer dan juga teknisi yang ada di PT Green Indonesia. Saya terima kasih banyak karena sudah memberikan saya wawasan dan juga ilmu.